protect banget kan. Luban tuh bener sakit banget, cuman emang Sakit, tapi harus diprotek. harus diprotek. Dan dia escape mekanismenya nggak terlalu ya. Itu dia, paling cuma dari roketnya doang kalau misalkan tuh itu pun nempel banget ya. Yes. Bisa ditembak pakai roket, cuman lawannya Dun sih. Dan ini butuh anti heal pastinya. Ya meskipun ada Zhuangzi juga. Ternyata ini yang pakai support jadinya tough ya. Oke, tough jadi support Falah kelas lane. Ini gua nggak tahu ya. Mungkin dari sini masih salah, harusnya Falah itu mid, Psycho itu yang support. Cuma kita bakal lihat aja di in game nanti siapa yang pakai role tersebut. Ini agak atau emang Sama Bang Tukeran ya? emang mutukan atau emang mereka cocoknya kayak gitu mungkin dari percobaan untuk scrim atau semacamnya, kita nggak tahu juga. Bisa jadi. Bisa jadi. Harusnya Ini nggak- dia. nggak ada invade sih harusnya. Pergerakan di Kan? oh nggak Falah ya, Falah mid ya. Tapi Iya. kenapa gambar tadi ini salah berarti? Salah Jadi gambar. salah ya? Aman aja. Iya, Falah dari Zoyu ya. Mereka harusnya nggak ada invade sama sekali, tapi ini pergerakan cepet ya. Gue suka dari back to retro, mereka langsung ngambil ke atas buat ngamanin satu Spirit River ya. Spirit River, Karena di mid-nya agak susah kalau misalkan mereka mau ngadu sama Princess Frost dan juga ada Sunbin yang zoningnya cukup kuat dan mereka kan dia kan bisa pecahin itu kan, kayak lebih ngeburst dibandingkan Zoyu yang bakar-bakar. Iya. Jadi daripada nggak dapat yang di tengah, langsung ngambil yang di atas. Karena di sini resolve sangat-sangat terbatas. Jadi lu harus perhatiin bener-bener apa yang bisa lu dapetin. Ngaruh banget Spirit River di sana, entah di lain manapun ya. Ya. Dan dari dunia udah nyampe ke arah mid. Seorang Helios clear-nya cukup cepat juga. Tadi dia habis langsung buff kiri. Bahkan udah level 4 tadi ya. Semuanya diambilin dari campnya. Oh maksud gue masih level 3, sorry salah lihat. Dan sekarang baru ke arah biru. Zhuangzi bakal coba untuk nge-shadow bayang-bayangin ke arah Arlie-nya. Tapi Luban lawan Arlie sih harusnya nggak butuh terlalu banyak bantuan ya. Ya meskipun Arlie udah kena roket hilang setengah darah. Dan di mid kali ini Helios juga bakal coba untuk bantu clear lagi. Ini pasif banget ya. Atau mungkin di atas Dharmanya yang bisa keculik. Tapi dia udah nge-cover diri di belakang tower sih. Tapi ini untuk pro player ya, kayak emang fase yang kayak gini yang sering terjadi nggak sih? Jadi susah banget untuk nge-invade, susah banget untuk main agresif di early kayaknya. Jadi fokusnya fokus ini ya, fokus amanin resort aja masing-masing. Belum ada cara buat main agresif banget. Ya, kayak nunggu kesalahan dari tim musuh gitu Iya, ya. karena nggak tahu kenapa ya. Ini mungkin karena gue juga masih dari sistem ya. Iya iya. tapi kebanyakan kalau gue mau cobain agresif bahkan pakai lam seribu semua naik ke belakang, kebanyakan emang malah kepanis dibandingkan yang nge-react doang ya. Iya. Yang initiate yang lebih banyak kepanisnya kalau di early ya. Tapi kalau di late game mungkin bakal beda karena kita udah tahu powernya nih. Ya, karena udah unggul juga mungkin kalau misalkan Ya. udah di late game. Kalau misalnya masih early masih belum kebayang juga. Terlalu imbang ya, jadi kayak terlalu ambil resiko dan mau coba percobaan buat diving di depan, pengen ambil satu kill dari first bloodnya ya. Princess Force diambil dan mereka juga kehilangan satu. Main di sana. Ya karena udah ada ultimate juga Winter is Here dari Tatsuri. Jadi nuker mid lane sama class lane. Sedangkan dari Heliosnya terlalu jauh menurut gue untuk nge-cover tadi. Gak bisa dibantu juga sama Zhuangzi. Dan kali ini udah ada Sunbin atau 44 Ape yang bakal coba bantu Soleh. Solehnya di free farm sih dari Lubannya. Cukup nyeremin buat di late game nanti karena Luban bisa nge-carry gamenya. Ya Luban sakit banget dan dia emang nggak terlalu single target, jadi lumayan gede juga jaraknya. Dan dia juga ada persenan darahnya serangannya. Persenannya. Jadi kalau misalkan kayak model-model Zhuangzi ini yang bikin build-nya itu ke arah tank, bisa bocor sama Luban. Bocor, jadi sakit banget. Dan ini dia Luban nih, coba digangguin sama Arlie maju di depan. Ini Lee ya namanya, bacanya ya berarti. LY ya. LY atau Lee, Atau mana Lee. hero-nya Arlie, jadinya Lily ya kan. Arlie dari Lee itu kayak, Iya. kayak ini ya, kayak sengaja atau nggak sengaja jadi kayak ini, pantun gitu. BTR Lee dan Arlie gitu. Jadi pantun ya, ada rhyme-nya. Psycho masih bisa nge-coverin dan jadi dia fokus banget ke arah lane-nya. Palahnya di belakang, lagi diganggu dan dikecolong. Beberapa dari bornya di sisi jungle, lumayan. Ini buat Luban nih, buat kalian yang mau pakai Luban, kemudian skill yang paling dari Luban tuh ultimate basic attack, skill 1 basic attack, skill 2 basic attack. Karena Luban tuh pasifnya tiap kali dia pakai spell, apapun itu sebenarnya mau skill apapun, nggak peduli ulti 1-2, dia dapat pasif ya, dapat pasif yang bisa nge-spray ya. Iya, kayak Gatling gitu. Cuma bakal fight, ada Dan from below yang masuk ke arah Tyrant, tapi masih ada Soleh yang free hit langsung. Coba tuh di lock oleh Tough, harus mundur karena tumbang di sana. Batrangsa Effect nggak ngebantuin, masih ada knock up juga, bahkan ditarik sama Mayin, mampu atur harus lari, tapi masih ada Arlie yang free hit. Dan 44F gak bisa untuk membantu timnya. Trading sangat diuntungkan untuk tim Back to Retro. 3 tanpa sama sekali pertukaran, tanpa korban jiwa masih dari GTR ya. Jadi di sini keuntungannya juga sangat besar banget dan Jisong sendirian bisa amankan Tyrant di awal paling nggak sendirian banget. Dan ini
gue happy banget harusnya lampunya buff dari Tyrant nih. Nah dia yang pengen main agresif buat early game. Dari satu pakai ultimate from below, Winter Injury masih dari satu. LY-nya free hit dapetin Liban juga. Gue suka sama Tafnya sih, karena dia bakal langsung ganggu. Wah, tuh ini juga artinya hampir aja untung masih bisa ngedance dan balik ke arah belakang. Ini salah satu buat yang kalian mau main marksman tapi pengen mandiri ya. Arli di sana jadi pilihan, ada pergerakan di atas balls yang masih bisa lari cukup low. Tadi Arli kalau kalian mau pakai ini yang kalau kalian nggak percaya sama temen, Iya itu bisa. takutnya romnya dark system gitu kan ya. Arli bisa survive sendiri. Ini yang nggak terlalu butuh di cover lah at least. Dia escape mekanismenya tinggi banget, gampang banget geser-geser, gampang banget buat lari ya. Iya dan dia bener-bener flex banget, apalagi late game damage-nya udah sakit. Dan attack speed-nya juga kenceng buat Arli ini. Taf bener-bener aktif banget mainnya, bahkan udah tukeran sama Falah juga posisinya. Falah cuma buat nge-clear doang pakai Zoyu-nya, juga udah bertiga di arah atas buat dapetin tower dan nge-press Dharma. Ini agak susah kalau misalkan nggak di backup karena main bakal motong jalannya dan towernya pun kebakar sama Zoyu. Udah di-cut juga dari jungle, masih ada timelapse dibuka dan setengah darah sudah hilang. Taf masih bisa melarikan diri. Dan Lama juga udah siap banget. Ini gue suka banget covernya, mereka punya body system yang kuat dari tim Back to Retro. Dan sini permainan rapi, permainan yang bagus banget untuk Back to Retro dari early yang mereka udah dapetin kemenangan di Tag Tyrant ya. Dia recall, pas banget gak kena damage juga sama 45 F-nya. Wow, Tough-nya, dia sekat sih dari Tough. Iya. Terus dia recall kayak terang-terangan gitu. Di sini recall mesti hati-hati ya, lumayan lama by the way. Dan ada pergerakan lagi dari gangguan untuk rebutin monster jungle nih. Masih aman dan ini nggak bakal dikasih. Ini kebanyakan yang gue lihat ya dibandingkan ranked orang pada fokus ke arah overlord kan. Ini rata-rata tayan dulu jagain overlord yang selain dan Lee dikejarin. Ya untuk di early ya, di early emang buff perang ini mereka butuhkan. Cuma kalau misalkan di atas menit 10 sih biasanya udah ke overlord tuh. Overlord fokus Buat ya. buat nge-press, ngambil naganya buat dapetin tower. Karena kalau misalkan ke-press juga lu punya buff perang buat apa gitu kayak. Karena kuat banget, udah 60% kan naik 10%. Kalau misalkan di menit 10. Dan kebanyakan selalu ambil Tyrant lu punya power buat jagain supaya nggak ada peperangan di area overlordnya. Nah, Jadi itu betul. lawan nggak ada yang berani ya untuk ambil overlord juga. Karena otomatis bakal susah buat perang dengan buff dari Tyrant. Iya, dan clear juga jadi cepat, movement speed juga lebih cepat kalau misalkan lu ambil buff Tyrant. Dan kali ini cukup free farm juga. Di atas bakal ada perang lagi. Dimana 3 orang udah menjaga arah tower bagian atas. Dharmanya harus tukar ke arah mid. Ini kalau misalkan ada yang off guard sedikit, bisa banget ditarik lagi sama Dead from Below-nya dari Lam. Ya, itu ultimate-nya buat yang nggak tahu ya. Ultimate Lam bisa narik gitu. Bisa geser, dia bisa lumayan. Jadi hiu, oh bagus banget geserannya. Soleh banget, dia ambil 2 hero down dengan Tatsumi juga dikejar. 3 hero down sekarang 44M. Tinggal sendirian juga dari Bals, masih cukup kuat untuk Bals lari ke belakang, bagian belakang ambil heal-nya aja. Tapi belum ada pertukaran sama sekali dan Tafnya cuma sekerat doang. Tapi dia nggak mati. Gue nggak ngerti gimana caranya LY-nya dapat 2 ngedorong di ulti. Dan ini Lama cuma Lam split push tau gak lu? Kayak yang nggak kelihatan Lam yang ngebantai-bantai kayak di ranked. Dan nggak bisa untuk di counter. Antara Flare maju ke arah belakang, ditarik dengan Dead from Below, udah hilang setengah darah, masih ada Slash coba untuk disat-sat, tapi ternyata Helios gak cukup damage untuk melawan Jisong. Ini udah kalah di 25.000 dan network gold dari harusnya dari tim Alter Ego ketinggalan jauh. Lee luar biasa banget sebenarnya. Dia itu surprise inisiasi yang dilakukan sama Lee ya. Padahal dia marksman ya, karena jadi damage juga, tapi dia ngebuka fight yang benar-benar bagus banget. Ya ini Geser 2 sekaligus tadi. langsung kedorong 2 ya kan. Iya. Jadi dia juga nggak bisa di-hit juga proyektil dan Tafnya langsung follow up. Tadi berdua juga sama si Zhuangzi-nya. Jadi kalau misalkan mau dikasih sisi pun udah ada butterfly effect atau ultimate dari Zhuangzi buat ngelepas ke kontrol itu. Dan ini Falah juga ngasih zoning yang bener-bener sakit. Kalau misalkan lo injek apinya, lo kebakar gitu kan ya. Itu Haru yang paling gue benci kalau ketemu sih. Wait! Main nih. Double kill lagi. Double kill lagi dapetin Princess Force dan juga 44F ya di situ. Tatsui dan juga 44F. Dan belakang sendirian dari Lam ya. Jisong masuk ke dalam. Pengen dapetin 1 doang kan dapetin 1. Kayaknya bisa keluar mungkin Jisongnya. Masih bisa, masih punya minion di bagian depan. Jisong masih bisa lari ke belakang juga. Dan bisa zoning sama Zoyu. Udah dapetin tower belakang ya di dalam base. Wah ini nggak ada perlawan, 10-1 ya. Dan beda goldnya udah lumayan jauh banget, cuma 23.000 dari tim Alter Ego. Dan Ini yang gua harap tadi apa? cukup surprise sebenarnya orang-orang bilang Alter Ego ini tim yang kuat ya. Karena emang kepikiran gue BTR sih emang kuat banget ya. BTR kuat banget. Dan dia dapat Lam juga sih. Dapat Lam juga.
Yang mana sebenarnya nggak menjamin, tapi kelihatan eksekusinya bagus, debas, ditendang bagian belakang. Lee yang udah bisa ngangkat game sendirian, solo kill dari Lee. Psycho-nya ya, cuman ngebantuin aja. Tapi Lee udah bener-bener terlalu kuat untuk saat ini. Perbedaan goldnya udah mulai kerasa ya. Udah mau menit 10. Dan tadi malah posisi Dharmanya yang deket tembok. Yang ngebuat, ya dia nggak bisa ngedorong juga tadi posisinya. Karena bisa di Autumn Storm, bisa didorong balik sama Lee-nya. Bahkan dari Princess Cross masih belum terlihat bisa melakukan apapun. Dia punya ultimate tapi nggak bisa nge-clear juga. Dan ini juga damage apinya ke tower guys, kalau misalnya kalian nggak tahu. Iya, Jadi itu ngebakar tower dan ngebuat pemain dari Alter Ego harus mundur. Dan kali ini main bakal coba untuk open space lagi ke arah kawan-kawannya. Di saat yang sama juga Lam bakal coba untuk mendapatkan buff Tyrant kembali. Tyrant kembali. Dicuekin, bener-bener Overlordnya nggak diambil. Menit 10 pun ini ngambil buff perang lagi. Tapi kemungkinan besar kalau dalam kondisi sekarang lu ambil Tyrant, lu bisa jaga. Overlord nggak bakal keambil lawan. Dan diambil sama lawan pun kayak lawan nggak bisa buat nge-push juga nggak sih? Naganya bisa di-clear dengan mudah banget karena perbedaan gold yang jauh. Jadi lu bisa pakai buff untuk menjaga Overlord-nya. Ini buat yang nggak tahu, kita kasih tahu sekali lagi. Ini kita rata-rata nggak bakal bisa ambil dua sekaligus, Overlord sama Tyrant, karena ada Primal Bond ya. Iya, turun damage ketika lu udah ngambil salah satunya. Dan itu turunnya setengah, 50%, dan itu gede banget. Ada durasinya sih, jadi masih bisa ditungguin. Mungkin setelah durasi Primal Bond-nya habis, lu bisa langsung ambil nanti ya. Dan itu buffnya juga udah habis berarti. Soalnya udah ada Iya, habis. Primal Bone-nya habis, buffnya juga udah habis. Jadi lo nggak bisa, sebenarnya bisa buat diambil di saat yang sama, Tapi cuman berat. ya itu berat banget. Berat bisa banget. kena steal. Bisa kena steal. Dan smite lawan lebih efektif dibanding smite dari yang ada Primal Bone-nya ya. Baru setengah. Wah ini tuh udah seenak jidat ya dari Tafsnya sendiri tuh buka map dia berani banget dan bisa kabur memang. Di bawah juga udah dibukain lagi space-nya, didorong terus minion wave-nya dan dibayang-bayangin seperti udah kata Anonim bilang tadi, nggak bakal dikasih buat ngambil Void Lord-nya. Arli ya, udah mulai pede banget. Ada pergerakan dua pemain di bagian depan, terpaksa pakai flashnya langsung kabur ke belakang aja. Dan ada pergerakan dari Jisung, Lamnya, keberapa satu, ada Luban yang di-kill duluan. Di balik depan tower, sekarang Dharma yang mati. Tabrakan sekali lagi dari Lamnya, mulai agresif, pakai ultimate ke depan dan bakal ambil 4 pemain sekaligus. Tanpa ada perlawanan sama sekali dari Alter Ego. Kristala pun langsung diamanin, masih ada minion wave dari arah bawah, membuat game pertama seharusnya akan ditutup untuk back to retro tanpa perlawanan bisa dibilang, karena dari Alter Ego kayak nggak bisa ngejawab apapun yang udah dikasih sama back to retro. Purely one-sided game. One-sided game. Serius. 15 dibanding 1 secara kill. Network dari awal kemenangannya buat BTR ya. Dan mereka bener-bener dominan. Bener-bener dominan. Kita nggak pernah tahu powernya Alter Ego kayak gimana nih. Tapi BTR-nya masih sangat unggul sih. Iya ini dari segi pick sebenarnya nggak kalah-kalah banget ya kalau gue lihat ya. Cuman gue kaget di arah Lubannya aja sih. Kenapa harus Luban di sana? Karena Luban itu kan emang butuh banget di cover. Dan lu pakai supportnya Sunbin sebenarnya bisa sih buat nge-cover dengan lu punya skill, cuman ternyata tidak cukup ya karena emang udah perbedaan gold yang sejauh itu. Ini emang game 1 masih perkenalan ini Alter Ego nih, kayak kaget mungkin ya. Tapi itu kadang-kadang gue juga sering make cuman farming sih. Farming doang. Karena menurut gue mobilitasnya yang orang nggak Iya. expect ya. Itu clear cepet banget tuh, bisa pakai buat ngedorong lane, pindah ikut pakai, kayak kadang-kadang nggak ketinggalan juga. Iya, dan kalau misalkan ada musuh sekarang kan jadi ngebut dia kan. Iya. Si Lam itu kan. Ngebut juga kalau mau sekarang. Kadang-kadang kalau lu pakai ultimate-nya buat ini, buat rotasi doang masih bisa. Iya, buat rotasi doang pokoknya Padahal buat abis ini langsung pakai ultimate buat rotasi, buat lebih cepet doang. jadi reporter ya. Muter-muter. Tapi ini emang Tafe juga sih. Tafe sih lu bisa lihat tuh lah memang kagak main cuma 77, itu bukan karena dia mainnya jelek tapi emang buat persentase dia ngebantu di team fight sangat kecil ya. Buat Kecil. Lama itu sendiri cuma buat finishing doang. Dia kayak kalau untuk kontribusi fight-nya mungkin kecil ya, tapi di overall ya tuh farmingnya aja paling gede. Net worth-nya paling gede dari gold yang dipunya semalam. Karena emang cepet banget. Mobilitas Lam itu yang menurut gue perlu di abuse sih sebenarnya. Gak cuman perang doang ya mobilitasnya. Untuk pindah dari bawah ke jungle, semua jungle tuh bersih banget, cepet banget di tangan Lam sebenarnya. Ya, ini saking one sided-nya tim Alter Ego gak ada yang MVP loh ya. Oh ini gak ada yang MVP loh. Biasanya lulus MVP ya. Ada ungunya biasanya kan yang Iya. nge-carry di game ini cuman. Harusnya Princess Frost ya kalau dari nilainya, tapi Iya harusnya gak ada. Cuman ini emang sulit sih kalau gue ngelihat karena emang harusnya kan Luban di cover. Iya. Tapi sulit buat 44-8. Ya meskipun Sunbin gak jelek juga dia ada di sini. Bisa pakai ultimate-nya buat nge-zoning out. Cuman ternyata ini goldnya aja tuh ya cuma menang sedikit mungkin karena perbedaan clear wave-nya tadi lebih cepat ke arah Alter Ego sebentar. Iya. Terus langsung nge-swing jauh ke tim Back to Retro tanpa perlawanan. Tapi gold kayak nggak pernah sampai jauh-jauh banget sih kayaknya dari tadi. Cuman emang kelihatan powernya beda. Jadi kalaupun goldnya sisi dikit, power fight-nya jauh ke tangan BTR dari tadi.
tanpa ada kayak Tyrant ataupun Overlord yang diambil sih sama tim Alter Ego karena nggak dapet space, tower pun cuma dapat 1 dia. Ini fase yang cepet banget. Tuh, kayak gamenya terlalu cepat ya. Jadi kalian harus ini ya, kalau kalian mainin di Honkai kalian mesti bener-bener jangan sampai buang-buang waktu lah, karena fasenya cepat parah. Harus tahu apa ya, pattern pergerakannya, mobilitasnya kayak gimana, pattern farmingnya, apalagi kalau lu jungle nih. Iya. Karena di harus sini tahu banget. telat level 4 tuh fatal bisa-bisa. Betul, telat level 4, telat rotasi buat ngegeng, musuh ngegeng lebih awal. Dan gue suka sebenarnya dari Honor of King ini, tapi sebelumnya ini kita lihat MVP-nya dulu ya, ada Psycho. Mas Psycho ya, Iya, 12 cukup assist kuat ya. sih. 12 assist, dia damage taken. Jadi anggapannya cuma 3 fight yang dia nggak ikut. 3 kill, sorry, bukan 3 fight. Jadi 3 anggapannya kill 15 kill kan tadi 15 satu. Iya. Ya, jadi 12 aja berarti artinya kontribusi fight-nya hampir semua ya, kecuali